Om Swastiastu, perkenalkan saya Imadi Bagus Welaksmana Putra. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu general dan spinal anesthesia. Jadi, daftar isi yang akan kita berikan kali ini dari general anesthesia terdapat definisi, indikasi dan kontraindikasi, teknik anestesi, proses anestesi, dan perawatan post anestesi. Jadi dari definisi, general anestesi merupakan anestesi yang dilakukan secara menyeluruh dan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga pasien tidak mengalami nyeri, tidak sadar, serta pasien dapat dikontrol. General anestesi biasanya mengikuti prinsip trias anestesi, yaitu dengan pemberian analgetik, sedatif hipnotik, dan maser relaksan. Nah, dari trias anestesi ini, dokter anestesi hendaknya melakukan anestesi sesuai atas prinsip trias anestesi, yaitu dengan memberikan analgetik, contohnya seperti fentanyl, sedatif hipnotik, contohnya adalah propofol, dan maser relaksan, contohnya adalah glucuronidase. Nah, kemudian pada saat melakukan anestesi, kita harus mengetahui juga stadium anestesi, jadi sedalam apa pasien sudah dianestesi. Jadi stadium pertama, pasien itu mengalami analgesi hingga kesadaran hilang. Kemudian stadium 2, biasanya terdapat peningkatan laju nafas, dan juga dapat terjadi gerakan involunter dan juga muntah. Stadium 3, sudah mulai terjadi penurunan refleks tubuh. Dan stadium keempat, sudah dapat terjadi henti nafas dan henti jantung. Kemudian selanjutnya, indikasi dari pemberian general anesthesia adalah satu, pasien yang akan menjalani tindakan yang memerlukan anestesi yang dalam dan dengan jangka waktu yang cukup lama. Kemudian, lokasi tindakan yang sulit dijangkau oleh anestesi lokal maupun regional. Kemudian, tindakan yang dilakukan berpotensi untuk menimbulkan perdarahan yang hebat. Kemudian, pasien yang kurang kooperatif saat diberikan anestesi lokal maupun regional. Nah, terdapat kontraindikasi dalam pemberian anestesi general ini. Kontraindikasi absolutnya ialah penolakan dari pasien. Pasien memiliki alergi terhadap salah satu obat yang digunakan untuk general anestesi, dan tidak terdapat peralatan dan ruangan perawatan yang adekuat dalam merawat pasien setelah dilakukan general anestesi. Kemudian terdapat kontraindikasi relatif, yaitu status fisik ASA 3 dan ASA 4 yang mempersulit proses anestesi, seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol, terdapat sepsis, dan juga nefropati. Kemudian, kontraindikasi selanjutnya, pasien dinilai sulit untuk mempertahankan airway ketika diperiksa dalam pemeriksaan fisik. Kemudian, beberapa teknik general anestesi yang dapat dilakukan. Yang pertama menggunakan sungkup muka, yang kedua dapat menggunakan endotracheal tube atau ETT, dan yang ketiga dapat menggunakan laryngeal mass airway atau LMA. Kemudian teknik yang pertama menggunakan sungkup muka. Jadi pada saat ini nafas pasien spontan biasa dilakukan pada tindakan operasi yang singkat, sekitar 30-60 menit, dan pasien dengan status fisik ASA yang baik atau ASA 1 atau ASA 2. Kemudian teknik yang kedua dapat menggunakan endotracheal tube atau ETT. Jadi ETT prinsipnya merupakan memasang tube atau pipa dari mulut hingga masuk ke dalam trakea. Nah, teknik ETT ini dilakukan pada operasi yang lama dan juga sulit dalam mempertahankan jalur nafas. Kemudian teknik yang ketiga dapat menggunakan laryngeal mass airway, yaitu pemasangan tube juga
dengan ujung berbentuk daun dari mulut, namun hanya hingga ke laring. Kemudian pipa dimasukkan berfungsi untuk mencegah aspirasi dan juga hanya masuk sampai ke laring. Kemudian dari prosesnya sendiri, yang perlu disiapkan yaitu alat dan obatnya. Yang pertama adalah statics. Jadi statics merupakan singkatan dari scope, yaitu kita dapat mempersiapkan laryngoscope dan stetoskop. Tube, kita dapat mempersiapkan tube yang akan digunakan, apakah itu ETT, endotracheal tube atau LMA-nya. Kemudian mempersiapkan peralatan untuk menjaga airway seperti Goodell dan OPA. Kemudian mempersiapkan tapes atau perekat, contohnya adalah HIPAFIX. Kemudian mempersiapkan introducer untuk membantu memasukkan tube-nya tadi, contohnya adalah stilet. Kemudian mempersiapkan konektor. Jadi konektor berfungsi untuk menyambung tube yang telah dimasukkan ke mesin anestesi. Dan kemudian terakhir S adalah suction, yaitu mesin suction untuk menyerap lendir dan cairan yang keluar. Kemudian persiapkan juga alat-alat untuk resusitasi, monitor pasien, EKG, dan juga obat-obat anestesi yang diperlukan. Nah, apabila semua peralatan sudah siap dan pasien juga sudah siap, pertama-tama kita akan masukkan analgetik fentanyl 1-2 mikrogram per kilogram berat badan. Apabila sudah diberikan analgetik, kita akan lanjutkan dengan induksi sedatif hipnotik seperti propofol 2-2,5 mikrogram per kilogram berat badan hingga pasien tertidur. Kemudian setelah dicek vasikulasinya negatif, kita dapat berikan preoksigenasi pada pasien dengan oksigen 100% selama 3-5 menit. Hal ini bertujuan untuk memberikan pasien udara yang lebih, karena pada saat kita intubasi pasien tidak akan bernafas atau mengambil nafas dengan normal. Setelah itu kita dapat melanjutkan dengan memasukkan muscle relaksan seperti rocuronium 0,6-1 mg per kilogram berat badan. Kemudian setelah dimasukkan muscle relaksan, setelah refleks mulai berkurang, kita dapat lakukan intubasi. Jadi cara melakukannya adalah dengan memegang laryngoskop pada tangan kiri, kemudian dibuka mulutnya. Kita akan melihat pita suara pasien dan kita harus melokasikan pita suara pasien dan dengan dapat mendongakkan kepala pasien. Akan kita lihat. Kemudian setelah pita suara kita tentukan, kita akan memasukkan pipa endotracheal tube atau LMA melalui laryngoskop tadi dengan tangan kanan hingga masuk ke dalam trakeanya. Kemudian kita fiksasi. Kemudian apabila sudah kita fiksasi tube-nya dengan pasien, kita akan menghubungkan tube-nya ke dalam mesin anestesi dan akan mulai kita akan mulai monitoring dengan mesin anestesi. Nah, setelah kita lakukan anestesi, yang kita dapat lakukan selanjutnya adalah observasi dan monitor, terutama tanda-tanda vital pasien, tensinya, nadinya, kemudian saturasi, kemudian tetap berikan oksigenasi yang adekuat supaya pasien tidak mengalami hipoksia. Kita juga berikan perawatan nyeri apabila masih terdapat nyeri, dan setelah kita tindakan selesai, kita harus membalikan pasien ke ruangan dengan aman.
Baik, sekian dari general anesthesia. Sekarang saya akan lanjutkan dengan spinal anestesi atau teknik anestesi spinal. Di sini dari daftar isinya kita akan menjelaskan mengenai definisi spinal anestesia, indikasi dan kontraindikasi, kemudian teknik anestesi komplikasi, dan juga perawatan post anestesinya. Jadi definisi spinal anestesi merupakan anestesi yang dilakukan dengan cara memberikan anestesi lokal ke dalam cairan cerebrospinal melalui medulla spinalis. Jadi kita akan suntikan anestesi lokal tersebut ke celah subarachnoid, kemudian sehingga dapat menuju ke cairan cerebrospinal. Nah, anestesi spinal ini bertujuan memberikan blok sensoris, blok simpatetis, dan sekaligus muscle relaksan terhadap regio-regio yang dipersarafi spine tersebut. Kemudian untuk indikasi dilakukannya spinal anestesi, kita akan melakukannya pada tindakan-tindakan bedah yang dilakukan pada bagian bawah, misalnya ekstremitas bawah, bagian panggul, rectum, perineum. Kemudian akan sering dilakukan pada tindakan-tindakan obstetri dan ginekologi. Kemudian dapat juga dilakukan pada tindakan-tindakan urologi bagian bawah. Kemudian untuk kontraindikasi spinal anestesi, untuk kontraindikasi absolutnya seperti tadi, terdapat penolakan dari pasien, kemudian pasien memiliki alergi terhadap salah satu obat yang diberikan sebagai penunjang anestesi, kemudian tidak terdapat peralatan atau ruangan perawatan yang adekuat, kemudian pasien mengalami shock atau hipovolemi berat, kemudian terdapat peningkatan tekanan intrakranial karena kita akan memasukkan cairan lagi ke dalam intrakranial sehingga tekanannya akan meningkat. Kemudian pasien juga sedang dalam pengobatan antikoagulan misalnya seperti heparin. Kemudian untuk kontraindikasi relatifnya, pasien dengan hipovolemia ringan, kemudian pasien juga dengan penurunan defisit neurologis, kemudian hati-hati dengan pasien infeksi lokal maupun sistemik, kemudian pasien dengan penyakit jantung, dan juga pasien dengan nyeri punggung atau nyeri pada sekitar tulang punggungnya yang kronis. Kemudian teknik anestesinya, seperti tadi kita persiapkan alat dan obatnya terlebih dahulu. Yang perlu dipersiapkan adalah statics, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga perlu dipersiapkan alat resusitasi, monitor, EKG, dan obat-obatan yang diperlukan. Kemudian kita akan memerlukan jarum spinal. Jarum ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya adalah White Acre, Sprotte, dan Quincke. Masing-masing jarum ini memiliki fungsi yang berbeda dan juga bentuk yang berbeda-beda. Kemudian dapat kita persiapkan juga anestesi lokal yang akan digunakan, apakah itu lidocaine, tetracaine, atau bupivacaine. Nah, kemudian kita harus mempersiapkan pasien. Jadi pasien akan diposisikan, pasien boleh duduk atau posisi lateral decubitus atau bahkan posisi prone, yang pasti diposisikan supaya medulla spinalisnya terekspos atau tulang belakangnya terekspos sehingga kita gampang untuk melakukan injeksi. Kemudian kita juga harus menentukan di mana kita harus melakukan lokasi untuk injeksinya.
Dan pada lokasi tersebut kita akan lakukan prosedur aseptik dan antiseptik sebelum kita injeksi. Nah, kita akan menentukan di mana lumbar 4 di antara lumbar 4 atau lumbar 5 pada punggung pasien, dan kita akan suntikan anestesi lokal tersebut masuk hingga celah subarachnoid pada celah antara lumbar 4 dan lumbar 5. Jadi kenapa di lumbar 4 dan lumbar 5? Karena di atas itu kita dapat mengenai dan menciderai medula spinalisnya, dan kita tidak ingin melakukan itu, maka kita akan lakukan anestesi di bagian di lumbar 4 dan lumbar 5. Nah, untuk komplikasinya, jadi komplikasi yang dapat terjadi ketika kita melakukan spinal anestesi, yang pertama adalah trauma pastinya, karena kita menyuntikkan sesuatu pasti dapat terjadi trauma, baik itu pembuluh darah apabila kita mengenai pembuluh darah maupun saraf apabila kita mengenai saraf di medula spinalisnya. Kemudian pasien dapat mengalami hipotensi, dapat mengalami bradikardi, dapat mengalami hipoventilasi, dan juga mual muntah, mungkin juga akibat peningkatan TK. Nah, kemudian setelah kita lakukan tindakan anestesi, kita juga harus observasi dan monitor tanda-tanda vital seperti tadi. Kita juga harus memberikan oksigenasi yang adekuat, perawatan nyeri yang adekuat, dan kita harus dapat membalikan pasien ke ruangan dengan aman. Baik, sekian penjelasan saya mengenai general dan spinal anestesi. Mudah-mudahan membantu, dan saya tutup dengan Pak Santi Om. Terima kasih telah menonton.